And I met my now husband, whose name is Osman, and he was a non-practicing Muslim. He ate halal meats, but he wasn't praying. He wasn't fasting through Ramadan. And then, saying Alhamdulillah after our daughters would sneeze. He's told me now that he wants to start practicing again. Immediately, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Inilah kisah Natasha bule cantik kelahiran Australia yang sekarang tinggal di Inggris. Ia tumbuh di keluarga dari ibu dan ayah tirinya yang merupakan relawan rumah ibadah. Sehingga, membuatnya secara otomatis beragama non-Islam. Ia mengenyam pendidikan di SMP non-Muslim, namun ketika SMA mulai mempertanyakan kepercayaannya. Kemudian kehilangan minat dengan agama saat di akhir masa SMA. Lalu dia pindah ke Inggris di usia 23 tahun. Natasha menceritakan pertemuannya dengan sang suami pada tahun 2016 saat pindah ke Inggris. Suaminya, Usman, adalah seorang Muslim yang tidak terlalu taat. Dia memakan makanan halal dan menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak sholat, lalu tidak puasa saat Ramadan. Namun suatu saat ia berubah. Natasha memperhatikan Usman melakukan hal-hal kecil yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Di antaranya mengucap, Alhamdulillah, setelah putri mereka bersin. Dia juga membacakan doa sebelum tidur dan berkata kepada Natasha, saya akan mulai melaksanakan ibadah lagi. Selama ini Usman mengetahui kalau istrinya tidak suka dengan agama. Sehingga, dia tidak yakin membicarakan agama maupun melaksanakan ibadah. Setelah Usman berkata ingin beribadah lagi, Natasha seketika merasa marah, takut, kebingungan. Bahkan saat itu Natasha berteriak kepada Usman dan mengatakan, saya tidak akan pernah menjadi seorang Muslim. Saya juga tidak mendukungmu menjadi seorang Muslim. Alasan Natasha selama ini membenci Islam akibat pemberitaan buruk di media, hingga membuat keadaan hubungan mereka menjadi canggung dan memburuk. Saya merasa tidak nyaman. Saya baru terbangun di pagi hari dan langsung tertampar. Saya bertanya pada diri saya, mengapa kamu membiarkan ini memengaruhimu? Apa yang salah dengan dirimu? Bagaimana bisa saya menghakimi Islam yang saya sendiri tidak tahu apa-apa tentangnya? Ujar Natasha. Natasha pun mulai menyadari selama ini hanya menilai Islam dari pemberitaan buruk di media, tanpa tahu kebenarannya. Dirinya kemudian berusaha mencari tahu sendiri tentang Islam. Saya diam-diam mencari tahu. Dulunya saya tidak suka saat Usman menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Saya menonton 3 video seri tentang bagaimana memahami Islam, paparnya. Ia belajar terus-menerus hingga mulai merasa mendapat pencerahan. Pencarian itu pun suatu hari diketahui oleh sang suami. Usman mendapatiku sedang menonton video tentang Islam. Ia kaget. Oh, apa yang terjadi? Saya berkata, kamu tahu, saya sudah mencari tahu tentang Islam, jelasnya. Tentu Usman begitu bahagia dan terharu melihat istrinya mulai membuka pikiran dan mencari tahu tentang Islam. Awalnya Natasha hanya mencari tahu hanya untuk memahami pasangannya, tapi justru tertarik dengan Islam. Ketertarikan itu membuatnya makin mendalami Islam hingga akhirnya memantapkan hati dan memutuskan bersyahadat. Saat itu saya berkata kepadanya, saya merasa sudah mendapat sebanyak yang saya bisa, dan sepertinya saya butuh sesuatu yang lebih. Apakah saya harus membaca Al-Quran? Saya menyadari bahwa saya sudah melakukan sebuah perjalanan yang panjang dalam waktu yang singkat, di mana saya datang dari latar belakang yang memandang buruk terhadap Islam dan sekarang saya duduk di masjid di depan imam dan siap bersyahadat, pungkasnya.
Demikian kisah perjalanan mualaf Natasha. Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma amin.